Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regita Ciani Putri dengan NPM 24130240335. Perkenalkan, saya Parisa Salva Setiawan dengan NPM 24130240225. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Zilfa Azahra dengan NPM 241302405. Perkenalkan, saya Asyifa Sabita Karimah dengan NPM 24130240229. Perkenalkan, nama saya Benanti dengan NPM 241302403. Perkenalkan, nama saya Randy Permana dengan NPM 24130240855. Jadi, kelompok kami akan membuat video tutorial membuat kuis biologi melalui Quizizz. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Debbie Ananti dengan NPM 2413024083. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penginstalan aplikasi Quizizz dan cara menggunakan Quizizz dalam membuat soal. Yang pertama, kita search Quizizz di Google. Karena saya sudah mempunyai aplikasinya, kita langsung saja membuat soalnya. Buat dari awal, soalnya pilihan ganda. Lalu kita tinggal mengetik soal dengan pilihannya. Di sini pilihannya sampai E, bisa ditambahkan yang di ujung tanda tambah. Tidak lupa menambahkan opsi pilihannya dengan jawaban-jawabannya. Kita tandai jawaban yang benar. Lalu save question. Tambahkan soal selanjutnya. List pilihan ganda. Lalu ketik soal berikutnya. Jangan lupa tandai jawaban yang benar ya teman-teman. Save question. Begitu juga seterusnya. Saya cepatin aja, nanti soalnya kelamaan. Nah, ini untuk membuat soal yang nomor 10 kita bisa tambahkan gambar. Untuk dalam soalnya kita bisa menambahkan gambar ya teman-teman, dengan pencet tombol picture di atas. Simpan. Maaf sinyalnya ya teman-teman. Lalu tidak lupa dengan pilihan gandanya. Tandai jawaban yang benar. Simpan soal. Jika semua soal sudah dibuat,
kita bisa simpan. Iya, tidak lupa menambahkan judulnya ya teman-teman, judul kuis yang kita buat. Sini karena kuis saya buat beri nama kuis biologi. Simpan. Ini kita bisa pilih kelas untuk perguruan tinggi. Untuk pelajarannya biologi, terlihat oleh publik visibilitasnya. Oke, kuis pun sudah bisa digunakan oleh semua orang yang memiliki link. Sekian tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asyifa Sabita Karima dan NPM 2413024029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Adapun pengertian ekosistem yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang disebut ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya ada hubungan dan interaksi sangat erat dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dengan lingkungan fisik. Jadi, aliran energi menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem. Organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme lalu beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mengaruhi lingkungan fisik buat keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu komponen penyusun ekosistem. Ekosistem memiliki dua komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik yang meliputi seluruh makhluk hidup. Yang kedua adalah komponen abiotik yang meliputi lingkungan fisik dan kimia atau lingkungan tidak hidup. Adapun pengertian komponen biotik yaitu komponen biotik adalah suatu ekosistem yang meliputi semua jenis makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, jamur, dan lainnya. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi komponen autotrof, heterotrof, dan pengurai. Komponen heterotrof merupakan organisme yang memperoleh makanan atau bahan organik dengan makan organisme lain atau sisa-sisanya. Organisme heterotrof tidak dapat mensintesis makanan sendiri sehingga mereka selalu memperoleh makanan dari organisme lain. Misalnya, herbivora itu mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan, karnivora mendapatkan makanan dari mangsanya. Contoh komponen heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Yang selanjutnya yaitu detritivore dan pengurai. Detritivore adalah komponen ekosistem yang memakan detritus atau sampah, sedangkan pengurai adalah organisme heterotrof yang memperoleh makanan dengan mengurai bahan organik berupa sisa-sisa organisme yang telah mati. Organisme ini menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Contoh detritivore adalah cacing tanah, sedangkan contoh pengurai adalah bakteri dan jamur saprofit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randy Permana dengan NPM 2413024085. Sini ingin menjelaskan materi tentang komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan semua bentuk benda mati yang terdapat di permukaan bumi dan memberikan banyak manfaat serta pengaruh untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Beberapa komponen abiotik diantaranya. Pertama itu ada suhu. Suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Yang kedua ada sinar matahari.
mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu bumi. Yang ketiga ada air. Air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Baik, materi selanjutnya ada tingkatan dalam ekosistem. Tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup di dalam ekosistem akan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi membentuk suatu sistem yang menunjukkan satu kesatuan. Pertama ada individu, berasal dari kata lain, tidak, dan difusi dapat dibagi. Jadi individu adalah organisme tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua ada populasi, kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Yang ketiga ada komunitas, komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Baik, itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcel Salma Setiawan dengan PM 2413024025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ekosistem. Nah, yang pertama itu ada ekosistem akuatik. Jadi ekosistem ini itu merupakan ekosistem yang komponen abiotika sebagian besar itu terdiri atas air. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari ekosistem perairan? Yang pertama itu ada ekosistem air tawar. Ciri-cirinya itu variasi suhunya tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan juga terpengaruh oleh iklim dan juga cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak tumbuh di sini adalah jenis ganggang, sedangkan yang lainnya tumbuhan biji. Dan hampir semua film hewan itu terdapat dalam air tawar. Serta organisme yang di air tawar itu pada umumnya telah beradaptasi. Selanjutnya itu ada ekosistem air laut. Nah, habitat laut atau oseanik ditandai dengan salinitas yang tinggi dengan ion Cl mencapai 55%. Nah, pada ekosistem air laut itu perbedaan suhu di bagian atas dan bawahnya itu tinggi sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut dengan termoklin. Lalu selanjutnya ada ekosistem estuari. Estuari atau muara itu merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari itu sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem ini memiliki produktivitas yang tinggi dan juga kaya akan nutrisi. Selanjutnya itu ada ekosistem pantai. Nah, dinamakan demikian itu karena yang paling banyak tumbuh di gunungan pasir itu adalah tumbuhan Ipomoet pescaprae yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini itu menjalar dan juga berdaun tebal. Selanjutnya itu ada ekosistem sungai. Nah, sungai itu adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Nah, ekosistem sungai itu dihuni oleh hewan seperti ikan kucing, gurame, kura-kura, ular, dan juga buaya, serta lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada ekosistem terumbu karang. Nah, hewan-hewan yang hidup di terumbu karang itu memakan organisme mikroskopis dan juga sisa organik lain. Berbagai invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan juga ganggang. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita, binatang laut, dan juga ikan karnivora. Selanjutnya itu ada ekosistem laut dalam. Nah, kedalamannya itu lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat lele laut dan juga ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen, terdapat bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Selanjutnya itu ada ekosistem lamun. Lamun atau seagrass adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal seperti halnya rumput di darat. Mereka mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai yang merayap yang efektif untuk bertindak. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sayyidah Julfa Azahra dengan NPM 2413024055. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem darat adalah penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Contoh ekosistem darat. Yang pertama ada hutan gugur. Terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Yang kedua ada taiga. Terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu yang rendah di musim dingin. Yang ketiga ada sabana.
Sabana dari daerah tropik terdapat di wilayah dengan curah hujan 40-60 inci per tahun, tetapi temperatur dan kelembapan masih tergantung musim. Lalu yang keempat ada padang rumput, terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-ciri padang rumput adalah curah hujan kurang lebih dari 25-30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur, porositas atau peresapan air tinggi, dan drainase atau aliran air cepat. Lalu yang ketiga ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem dari buatan itu adalah yang pertama, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Lalu yang kedua ada bendungan. Yang ketiga ada agroekosistem berupa sawah tak ada hujan. Lalu yang keempat ada ekosistem pemukiman seperti kota atau desa. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.